Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Jumpa dengan saya pagi ini di dalam ibadah minggu. Di minggu pertama Juni ini, saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Anda semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, kemudian dapat melakukan semua aktivitasmu dengan pertolongan Tuhan dan kamu berhasil. Oleh karena itu di bulan Juni ini, biar kita terus berkembang, biar kita terus menikmati setiap janji Tuhan yang luar biasa. Sebab saya percaya orang yang setia pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia akan melihat Tuhan buat banyak hal yang baik untuk kehidupannya. Oleh karena itu pagi hari ini terus saudara bangun kesetiaanmu dengan Tuhan, bangun hidupmu yang melekat sama Tuhan. Sebab saya percaya itu yang akan membuat kita terus berkobar-kobar dengan Tuhan. Bagi kasih Tuhan yang saya cintai, warga kerajaan seluruhnya, dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu siapkan hati saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ada satu kesempatan lagi Tuhan berikan untuk kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, kami memuji menyembah Tuhan. Bahkan nanti kami siap untuk mendengar suara firman-Mu pagi hari ini. Engkau dapat mengajar, Engkau dapat melatih kami, Engkau dapat membimbing kami menjadi pribadi yang makin matang, makin dewasa, makin luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini berkati seluruh jemaat, urapi hati kami masing-masing, urapi hidup kami, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi ini jatuh di tanah yang baik, di tanah hati kami, dan itu bertumbuh, menghasilkan buah, bahkan mengalami pelipat gandaan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang melakukan jauh melebihi apa yang kami pinta dan doakan pagi hari ini. Berkati firman Tuhan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan, apa kabar semuanya pagi hari ini? Saya berharap berjumpa dengan setiap saudara ada dalam keadaan yang luar biasa. Oleh karena itu tidak terasa kita sudah ada di bulan Juni, dan di bulan Juni ini ada satu tema firman Tuhan yang luar biasa, tema bulanan dari Rock Ministry, dahsyat sekali, berbicara tentang develop atau berkembang. Kalau kita bicara tentang berkembang, maka yang mesti ada di dasar pikiran kita atau di dasar hati kita adalah sebuah perubahan. Perubahan dari yang kecil menjadi besar, dari yang sederhana menjadi lebih sempurna, dari keadaan yang tidak mampu menjadi mampu. Bahkan Alkitab bilang Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara doakan dan minta, yang tidak pernah timbul di hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Berapa yang percaya bahwa seperti itulah yang Tuhan akan lakukan? Dasarnya adalah karena Tuhan peduli saudara, Tuhan cinta saudara, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sama lagi seperti hari kemarin. Dia akan bikin kamu hari ini lebih dahsyat dari kemarin, katakan amin. Besok dan lusa dan seterusnya kamu akan mengalami perkembangan. Oleh karena itu di bulan ini biarkan hati saudara terisi dengan firman Tuhan yang menjadi bekal untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bicara tentang berkembang, tadi saya bilang kita sementara bicara tentang sebuah perubahan yang kapan saja bisa terjadi di dalam saudara dan juga di dalam saya. Nah, oleh karena itu berkembang ini adalah sebuah usaha dari seseorang, saya bilang gitu, atau dari sekelompok orang, satu komunitas, agar terjadi perubahan menjadi lebih baik, menjadi lebih luas, menjadi lebih lebar, menjadi lebih berhasil dari keadaan sebelumnya. Jadi itu pengertian yang sangat sederhana untuk saudara bisa mengerti, atau develop itu memiliki arti bahwa kita melakukan segala daya upaya yang terbaik dengan tujuan untuk mengembangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah, pagi hari ini dengar baik-baik bahwa kerajaan Allah mengingini untuk saudara dan saya menikmati sesuatu yang lebih dari cuma sekedar hari ini. Tuhan mau untuk saudara punya kehidupan, saya punya kehidupan ini mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan, mengalami kuasa yang luar biasa.
Oleh karena itu kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini saya ajak saudara buka sebentar Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Kata firman Tuhan, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52 ini jelas ditulis oleh Lukas bahwa ini yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di mana secara fisik dia bertumbuh dan bertambah besar. Kalau saudara ingat kisah perjalanan Tuhan Yesus, mulai dari dia lahir di kandang Bethlehem, dia menjadi bayi, kemudian dalam pengasuhan bapa dan mamanya Maria dan Yusuf. Ketika usia 12 tahun, dari bayi dia mengalami perkembangan usia secara fisik. Alkitab berkata Yesus umur 12 tahun dia ada di bait Allah, dan dia bertanya jawab, bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat di situ. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, yang didahului tentunya dengan Yesus dibaptis. Maka dia telah mencapai usia kedewasaan penuh, dan setelah dia dibaptis, setelah dia masuk di padang gurun untuk dicobai, Alkitab bilang Yesus mulai melaksanakan pekerjaannya di muka bumi ini, dan itu usianya sekitar 33 tahun. Nah saudara perhatikan baik-baik bahwa Yesus mengalami perkembangan secara fisik, sehingga Lukas berkata Yesus makin bertambah besar. Ini berkembang secara jasmani. Kemudian Alkitab juga berkata dan dia bertambah hikmatnya. Katakan dengan saya, Yesus bertambah hikmatnya. Kalau kita temukan kata hikmat, ini sementara berbicara tentang intelektualitas daripada Tuhan Yesus pun bertumbuh. Dia makin bertambah hikmatnya, makin mengerti tentang segala sesuatu yang dijalani di dalam hidup ini dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh kewibawaan, penuh dengan perhitungan yang sangat matang. Karena secara intelektual Yesus pun mengalami perkembangan. Kalau kita pelajari anak-anak orang-orang Israel itu dididik, sehingga Alkitab bilang beritahu kepada mereka, ajar mereka, sampaikan kepada anak-anakmu ketika dia duduk, ketika kamu berjalan, ketika kamu ada di rumah, apapun juga, bahkan tulis di tiang pintu rumah dan segalanya, itu pengajaran Taurat. Artinya bahwa secara intelektual Yesus masuk di dalam pendidikan yang cukup, baik itu dari orang tuanya, dari rabai-rabai yang ada waktu itu. Dan secara intelektual saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengalami perkembangan, sehingga di dalam Lukas tadi Alkitab berkata bahwa dia bertambah hikmatnya. Katakan amin. Dia bertambah hikmatnya dan besarnya. Jadi saudara perhatikan, yang kedua ini adalah Yesus mengalami perkembangan secara intelektual. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat yang masih kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa dan makin dikasihi oleh Allah. Garis bawahi, dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, pertumbuhan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu secara spiritualitas dia makin mengasihi Allah, dia makin dikasihi oleh Allah. Jadi ini ada sebuah keseimbangan antara dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Yesus, kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa dia selalu mencari waktu yang tepat untuk berdoa dengan Bapanya di sorga. Pagi-pagi benar dia udah ada naik ke gunung untuk berdoa. Dia ada di dalam
Sebuah situasi di mana hubungan antara Yesus dan Bapaknya itu luar biasa, sehingga Lukas menulis bahwa dia mengalami pertumbuhan secara intelektual, atau dalam bahasa Lukas dia bilang makin dikasihi Allah. Setuju, katakan amin. Makin dikasihi Allah. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian bagian yang paling terakhir itu juga dikasihi oleh manusia. Jadi Lukas pasal 2 ini benar-benar komplit berbicara tentang berkembangnya kepribadian Tuhan Yesus. Secara fisik, tubuh jasmani dia berkembang menjadi makin dewasa secara fisik. Secara intelektual atau hikmatnya pun bertambah. Secara spiritualitas dia juga mengalami pertumbuhan karena dia makin dikasihi Allah. Tetapi jangan lupa, dia juga mengalami perkembangan secara sosial. Dia dikasihi oleh manusia. Dia dikasihi oleh manusia. Sehingga 4 hal ini yang akan menjadi pokok pembicaraan kita selama 1 bulan ini, yaitu model Tuhan Yesus ini, di mana beliau berkembang secara fisik, Tuhan Yesus berkembang secara intelektual, dia bertumbuh juga secara spiritual, tapi dia bertumbuh juga secara sosial. Sehingga ini menjadi pola yang kita mau terapkan di dalam kehidupan kita, dalam mengasihi Tuhan, dalam beribadah, di dalam kita membangun manusia batinnya kita, hidup kita secara komplit. Sehingga setiap jemaat, baik itu anak-anak, pemuda, remaja, kita yang dewasa, perhatikan bahwa 4 hal ini mesti terjadi secara seimbang di dalam saudara. Saya katakan seimbang karena jika cuma satu yang ditekankan, maka kehidupan kita menjadi goyah atau tidak kokoh. Oleh karena itu, perhatikan bahwa berkembang secara fisik itu pasti. Berkembang secara intelektual, mungkin saudara bisa belajar apa saja, mesti masuk di dalam dunia pendidikan di sana, sehingga intelektual kita menjadi terbentuk. Bertumbuh secara spiritual, ini supaya kita makin mengasihi Allah, maka saudara mesti masuk di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Bangun mentalmu, bangun hatimu, bangun hidupmu untuk lebih lagi dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga sebagai makhluk sosial, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia dicintai dan disukai oleh semua manusia. Artinya bahwa Yesus ini bukan antisosial yang tiap hari hanya hidup dengan dirinya saja, tetapi dia bersosialisasi. Bukankah Alkitab berkata Yesus sahabat orang berdosa? Ada kata sahabat itu artinya dia membangun relasi dengan siapapun juga untuk menunjukkan jati dirinya sebagai anak Allah. Nah, oleh karena itu, secara sosial Tuhan Yesus tidak hidup di dalam menara gading misalnya. Kemudian dia dalam ketersendirian, atau dia membatasi pergaulan dia sehingga dia menjadi orang yang super antik misalnya seperti itu. Tidak, tapi kita temukan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang enjoy dengan pergaulan. Dia ada di antara ahli-ahli Taurat, dia bisa bersosialisasi di situ. Dia ada dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dia ada di situ untuk bersosialisasi dengan mereka. Walaupun Alkitab menceritakan bahwa kadang-kadang di tengah-tengah kondisi dia ada di satu kelompok, Yesus menegakkan sebuah kebenaran firman Tuhan, dan itu bertentangan dengan adat istiadat, ya kebiasaan daripada orang-orang di sekitar Yesus hari itu. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa dia dikasihi oleh manusia. Artinya Yesus berhasil untuk membangun dan dia bertumbuh secara sosial. Bagaimana dengan keadaan saudara? Ada keempat hal ini pagi ini yang menjadi contoh yang kita angkat dari Lukas pasal yang ke-2 ayat 52 ini menjadi bagian di dalam hidup saudara. Atau terjadi kepincangan. Tubuh boleh besar, tetapi intelektual misalnya gak berkembang. Atau tubuh kita bertumbuh, tetapi secara spiritualitas, secara kerohanian tidak mengalami perkembangan. Ataupun hal-hal yang lain, tubuh boleh berkembang, kemudian kamu akhirnya seperti orang yang
antisosial, nggak bergaul, tidak bersosialisasi dengan lingkungan, dengan tempat di mana kita berada. Dan Alkitab bilang bahwa kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu kamu mesti jadi terang dan garam di sana. Setuju? Katakan amin. Nah, untuk menjadi terang dan garam kita tidak bisa diam-diam tutup di dalam rumah, terkungkung di dalam rumah, tapi kamu mesti keluar ke sana supaya engkau menjadi garam dan terang. Yang setuju 4 hal ini beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Oleh karena itu pagi hari ini dengar baik saudara bahwa Yesus memberikan sebuah contoh yang sangat dahsyat untuk saudara dan saya. Nah, kita bicara tentang berkembang dan Yesus menjadi pola dan contoh dalam 4 hal tadi. Maka saya ingin membagi kepada saudara bahwa ketika kita mau berkembang sebagai orang percaya di dalam Tuhan, maka kamu akan mengalami beberapa keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang mau beruntung dalam hidup ini? Haleluya. Secara ideal, contoh Yesus ini adalah contoh pribadi yang sangat sempurna dalam perkembangan, dalam ketika dia mengalami perkembangan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa kalau saudara dan saya mengalami perkembangan dalam 4 hal tadi, baik itu secara fisik, secara intelektual, secara spiritual, secara sosial kita berkembang, maka saya berkata kamu akan menjadi pribadi yang dicari, dibutuhkan, bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan kekasih Tuhan sekalian. Bukankah itu yang Tuhan Yesus mau? Kenapa kita mesti berkembang? Supaya kamu bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Ada banyak orang ingin belajar dari kehidupan kita. Kenapa saudara bisa jadi seperti ini? Kalau untuk fisik mungkin saudara makan gizi cukup, engkau olahraga cukup, engkau istirahat cukup, tubuhmu akan berkembang secara ideal. Engkau akan menjadi, fisikmu akan menjadi dengan berganti tahun, dari tahun ke tahun, waktu-waktu. Dari kecil engkau akan berkembang menjadi pribadi yang dewasa secara fisik, engkau akan menjadi pribadi yang dewasa. Tapi kalau bicara tentang berkembang secara intelektual, maka kamu mesti mengisi pikiran, mengisi otak kita itu dengan berbagai-bagai pengetahuan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar. Katakan amin. Jangan pernah berhenti belajar. Yesus juga terus belajar untuk memahami kehendak Bapa. Dia mengalah, dia belajar untuk menjadi luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah berhenti dan jangan menjadi orang yang cepat, tapi engkau membuka dirimu untuk terima pembaruan pengetahuan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus keluarga kerajaan, 4 hal yang akan kita bahas dalam bulan ini untuk berkembang secara fisik, berkembang secara intelektual, berkembang secara spiritual atau secara kerohanian, kemudian berkembang secara sosial. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini selalu dimulai dari hal-hal yang rohani. Oleh karena itu saya pagi ini akan memfokuskan, membahas untuk saudara tentang bagaimana caranya kita membangun hidup secara spiritualitas atau hidup secara rohani. Oleh karena itu saya mulai dengan mari kita membangun kedisiplinan rohani kita. Sebab kalau kita membangun kehidupan rohani kita secara disiplin, maka kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan secara rohani pula. Oleh karena itu salah satu ciri dari kerohanian yang hidup itu tadi kita katakan adalah berubah atau bertumbuh. Dan cara untuk bertumbuh itu butuh satu kata yang saya sebut disiplin. Ketika orang disiplin untuk mengatur pola makannya misalnya, maka tubuhnya itu akan bertumbuh dengan baik. Kalau seseorang mengatur pola belajarnya, dia akan menambah intelektualnya yang makin luar biasa. Nah, secara spiritual atau secara rohani, kalau orang itu punya sebuah disiplin secara rohani, maka saya percaya dia pasti akan mengalami pertumbuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, saudara cari dan temukan 1 Korintus 9 ayat 27,
Alkitab berkata begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan kata ini, bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, ini adalah sebuah metode pendisiplinan terhadap diri sendiri untuk supaya kita menjadi berkualitas di dalam hidup ini. Oleh karena itu 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus bilang, aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang dia bangun, apa yang dia latih, apa yang dia kuasai, sehingga berkaitan dengan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Ini berbicara tentang kualitas hidup secara rohani yang dibangun sedemikian rupa, sehingga itu berdampak pada kelakuan dan perilaku tiap-tiap hari di dalam dia bersosial dengan bersosial dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia bilang gini, kalau aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena yang dibicarakan, yang diucapkan, yang diajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia mesti melatih diri demikian rupa, supaya dia menguasai semuanya seperti apa yang dia katakan, seperti apa yang dia ajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia menjadi orang yang bisa dicontohi dan diteladani. Nah, oleh karena itu saudara, disiplin ini adalah satu kata yang digunakan di dalam perjanjian lama, yaitu yasar. Katakan dengan saya, yasar. Dipakai untuk menerangkan tentang disiplin. Nah, kata ini memiliki arti yaitu menghajar, Mazmur 94 ayat 10, mendidik, Amsal pasal 9 ayat 7, mengajar, Ulangan 4 ayat 36, dan menghukum untuk kebaikan. Jadi pengertian yasar tadi, kata yasar di dalam perjanjian lama ini, itu mengandung arti menghajar, mendidik, mengajar, menghukum untuk sebuah kebaikan. Imamat 26 ayat 18, ayat 28, Amsal 19 ayat 18, itu bicara tentang disiplin. Jadi kalau kita mau rohani kita bertumbuh, maka kita mesti ada di dalam pola ini, yaitu mengajar, mendidik, mengganjar, kemudian menghukum untuk sebuah kebaikan. Menghukum untuk sebuah kebaikan itu misalnya, saya mendisiplinkan diri anak saya untuk baca firman Tuhan tiap hari satu pasal. Nanti 3 bulan kemudian naik, tidak satu pasal lagi tapi 2 pasal tiap hari. Lama kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup anak-anak untuk mereka terus mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, lihat pengertian dari disiplin seperti itu. Kemudian di dalam perjanjian baru pun, kata kerja yang digunakan untuk disiplin itu adalah paideu. Dan kata bendanya itu adalah paideia. Jadi memiliki arti dididik. Perhatikan Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Alkitab berkata, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Kemudian saya coba catat Ibrani pasal 12 ayat 7 pun berkata begini, di mana terdapat anak yang tidak dihajar atau didisiplin oleh ayahnya. Satu ayat lagi ya, Ibrani 12 ayat yang ke-6, menggunakan konteks bahasa yang sama tentang disiplin ini. Jadi Kisah Rasul 7 ayat 22, Ibrani 12 ayat 17 berbicara tentang disiplin yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya miliki di dalam hidup ini. Kedisiplinan secara rohani
ini mesti dibangun oleh setiap saudara dan saya. Melatih diri secara berulang-ulang hingga itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita. Jadi kedisiplinan rohani itu harus dibangun dan dilatih secara berulang-ulang. Garis bawahi kata secara berulang-ulang. Sebab Alkitab juga bilang bahwa ajarlah anakmu itu berulang-ulang. Waktu dia tidur, waktu dia duduk, waktu dia berjalan, waktu dia ada bersama-sama, ajar terus berulang-ulang. Sehingga dia menyerap semuanya. Sehingga semua disiplin rohani yang kita ajarkan kepada dia, satu hari itu bukan lagi menjadi sebuah hal yang sulit, tapi akhirnya menjadi sebuah keberhasilan atau kebiasaan di dalam hidup ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan kita dalam pelayanan itu ditentukan dari kedisiplinan rohani kita yang kita bangun tiap-tiap hari. Sekali lagi, keberhasilan kita di dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, itu ditentukan dari kedisiplinan rohani kita yang kita bangun tiap-tiap hari. Ingat, kembali lagi ke pola Yesus, yaitu Alkitab bilang, dia makin dikasihi Allah. Kenapa kata dia makin dikasihi Allah ini ditulis oleh Lukas? Karena secara spiritual atau secara kerohanian, Yesus juga belajar. Dia belajar mengasihi Allah, dia belajar untuk tekun di dalam doa, dia terus mengambil waktu untuk tidak sia-siakan semua yang dia jalani. Dan itu terbukti bahwa Lukas menulis dia dikasihi oleh Allah. Oleh karena saya bilang kepada setiap jemaat pagi hari ini, keberhasilan saudara di dalam pelayanan, keberhasilan saudara mengiring Tuhan, itu ditentukan oleh bagaimana caranya kita membangun kerohanian kita. Jangan dulu kita bicara tentang intelektual, jangan dulu kita bicara tentang berkembang secara sosial, tetapi semua yang dimulai dengan hal yang rohani itu akan berdampak untuk yang lain. Oleh karena itu saya pagi ini tentu lebih berfokus untuk berkata kepada saudara, keberhasilan saudara dalam melayani, keberhasilan saudara dalam mengiring Tuhan itu ditentukan dari disiplin rohani yang kita bangun tiap-tiap hari. Yang mau membangun kedisiplinan rohanimu sehingga jasmanimu mengikuti hikmat dan pengertianmu bertambah-tambah dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan di dalam disiplin rohani Pak Pendeta? Saya punya beberapa hal yang mesti saudara catat pagi ini dan menjadi penting di dalam membangun kedisiplinan rohani. Yang pertama itu adalah disiplin di dalam saudara beribadah. Paulus berkata, ibadah yang disertai rasa cukup itu besar gunanya. Ketika kamu belajar untuk memprioritaskan ibadah menjadi hal yang penting di dalam hidupmu, menjadi cukup di dalam hidupmu, itu mendatangkan keuntungan yang besar bagi saudara. Oleh karena itu pertama, disiplin yang mesti kita lakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Bahkan Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap rohmu. Ketika kita beribadah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap roh, itu bicara tentang bagaimana kita menata hidup kita sedemikian rupa supaya ibadah itu bukan menjadi sesuatu yang sampingan, tetapi itu menjadi hal yang utama di dalam hidup saudara juga. Tentu ada beberapa hal utama yang ada mungkin yang lain dalam hidupmu, tapi ibadah mesti mendapat ruang yang cukup di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga ketika kamu beribadah, kamu pasti akan makin mencintai Tuhan, kamu pasti akan makin menyala-nyala dengan Tuhan, kamu akan makin mengerti apa kehendak Tuhan, karena itu akan kamu temukan ketika kamu beribadah kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Bahkan harus bilang kepada jemaat Roma bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi pagi hari ini perhatikan baik-baik. Disiplin yang pertama yang mesti engkau bangun itu adalah disiplin beribadah. Yang setuju katakan amin.
beribadah. Bisa engkau datang ke gereja untuk memilih mau di ibadah pertama atau ibadah kedua, atau engkau mengikuti live streaming, atau lihat di YouTube, kanal YouTube gereja kita. Kita akan belajar untuk beribadah secara online mungkin. Kemudian mungkin di rumah kamu mulai belajar membangun mesbah keluarga. Dengan komunitas kecil kamu ada di komsal misalnya. Engkau bertumbuh di situ, engkau mulai bangun kebiasaan beribadah dengan Tuhan. Sehingga itu menjadi sesuatu model hidup kita, di mana kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita bangun. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Yang pertama, kedisiplinan secara rohani adalah disiplin untuk beribadah. Yang kedua, apa yang mesti dibangun di dalam kedisiplinan rohani? Yaitu disiplin untuk berdoa. Secara teratur ketika kita membangun doa kita sementara membangun komunikasi dengan Allah di dalam doa. Ini yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, dia telah naik ke atas bukit untuk berdoa. Bahkan ketika dia mau menghadapi penganiayaan yang berat untuk menebus dosa dunia, Alkitab berkata, dia berdoa semalam-malam di Taman Getsemani. Yesus memberikan contoh yang luar biasa, sehingga kalau dikatakan dia dikasihi Allah, Lukas bilang dia dikasihi Allah, punya dasar karena Yesus membangun hidupnya, membangun komunikasinya dengan Bapaknya yang di sorga dalam doa, melalui doa. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang lain, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Katakan tetap berdoa. Apapun yang terjadi, badai silih berganti, kamu tetap berdoa. Setuju? Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetap berdoa. Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus menunjukkan teladannya untuk berdoa. Bahkan nabi-nabi pun berdoa. Salah satu Daniel misalnya, Daniel 6 ayat 15. Daniel berdoa, dia 3 kali sehari. Dia naik ke tempat yang tinggi, menghadap ke Yerusalem, dan dia berdoa. Saudara, lihat, hasil dari doa itu luar biasa. Paulus bilang kepada orang Tesalonika, tetap berdoa. Dan orang-orang Tesalonika luar biasa, mereka berkembang secara spiritualitas. Kemudian Yesus sendiri memberi teladan bagaimana dia berdoa. Tadi saya sampaikan kepada saudara. Daniel berdoa, Yesaya berdoa, siapa lagi? Nabi-nabi yang lain berdoa. Dan ketika mereka berdoa, Elia berdoa. Wow, luar biasa. Sehingga keteladanan doa atau disiplin doa ini mesti dibangun oleh setiap saudara. Setuju? Katakan amin. Ketika kita belajar untuk berdoa, saya tahu bahwa engkau akan makin dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kedisiplinan rohani yang mesti saudara dan saya bangun adalah disiplin dalam membaca Alkitab. Mari mulai secara teratur saudara membaca Alkitab. Saya kepada beberapa orang yang membutuhkan renungan harian Kingsword kita, saya selalu mengirimnya, bahkan di grup kadang saya mengirimnya untuk supaya itu menjadi tuntunan orang mulai menyukai membaca firman Tuhan. Sebab ketika kita membaca firman Tuhan, kita lagi sementara membiarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat apa yang tertulis dalam Alkitab. Setuju? Katakan amin. Ketika saudara membaca Alkitab, maka saudara sementara membiarkan Yesus bicara kepada saudara. Tuhan bicara kepada saudara dan juga kepada saya tentunya lewat firman yang kita baca. Dan kalau ini secara teratur kita membaca, menggali, merenungkannya, dan kita mulai melakukan firman yang ditulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu di dalam kehidupan setiap kita, maka saya percaya kamu akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat di dalam Tuhan. Dan kita mesti menjadikan Alkitab itu kegemaran, kesukaan. Mazmur 1 ayat 1-3, ingat Alkitab bilang, berbahagialah orang yang
kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kegemarannya, hobinya itu adalah firman Tuhan. Kemudian Yosua pasal 1 ayat 8, perkatakan firman Tuhan itu. Firman itu diperkatakan sehingga itu menjadi hidup di dalam diri kita. Apalagi yang mesti kita bangun dalam disiplin membaca firman Tuhan. Alkitab juga berkata firman Tuhan itu akhirnya jadi cermin untuk kita bisa mengaca diri kita di situ. 2 Timotius 3 ayat 16 sudah ditemukan itu. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan juga menyehatkan jasmani dan jiwani kita. Mazmur 19 ayat 8. Jadi ini beberapa ayat firman Tuhan yang saya tampilkan untuk saudara saya sampaikan untuk supaya kita mulai poin ketiga ini, yaitu disiplin secara rohani dengan kita membaca firman Tuhan secara teratur. Yang siap membaca firman Tuhan secara teratur lagi lambaikan tangan. Wow, tepuk tangan bagi kita. Yang keempat saudara, bagaimana caranya kita membangun kedisiplinan secara rohani, yaitu disiplin untuk kita memberi. Perhatikan Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17. Sehingga saudara secara teratur kita mulai memberikan yang terbaik dari segala yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Setuju katakan amin. Walaupun dalam memberi ini tentu pro dan kontra kita bisa temukan di sana. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita. Ulangan 16 ayat 16b hingga 17 saudara temukan di situ. Bahwa memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Setuju katakan amin. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Markus 12 ayat 41 hingga 44 berbicara tentang bagaimana memberi yang terbaik. Kemudian memberi itu tidak boleh dengan sebuah maksud untuk misalnya pamer. Wow, saya bisa memberi gereja lebih banyak, saya bisa memberi dengan jumlah yang fantastis misalnya. Matius 6 ayat 1 hingga 4 mengajarkan untuk kita memberi dengan motivasi bukan untuk pamer, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk sesuatu yang duniawi, tapi ini benar-benar dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 17. Bahkan saya coba mengutip dari Galatia 6 ayat 6 biar supaya saudara bisa melihat ini. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya coba membawa saudara untuk melihat pentingnya kita memberi. Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang mendengar pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Galatia pasal 6, Paulus bilang kepada orang-orang di Galatia untuk mereka menjadi orang-orang yang belajar untuk disiplin di dalam memberi. Salah satunya adalah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Siapa yang selalu menerima pengajaran dalam firman? Harus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Kalau kita belajar untuk disiplin dalam memberi, jangan lupa hal ini saudara. Bahwa ketika kita lakukan firman Tuhan, mendengar pengajaran firman, kamu mesti membagi segala sesuatu yang ada padamu dengan dia yang beri firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Segala sesuatu itu tidak dikonotasikan dengan uang. Membagi segala sesuatu yang ada padamu dengan dia yang memberitakan firman. Mungkin ini bicara tentang kamu sharing hidupmu dengan dia yang memberitakan firman. Apa yang kamu dengar dari firman itu yang mungkin itu menjadi penghambat dalam hidupmu, kamu bisa berbagi dengan orang yang memberitakan firman. Membagi segala sesuatu, kehidupanmu, rasa hormatmu, penundukan dirimu, itu membagi segala sesuatu dengan dia yang memberitakan firman. Jadi kalau kita bicara tentang memberi, itu bicara tentang cinta kita kepada Tuhan. Dan salah satu yang
Kita bisa temukan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-6 ini. Kemudian yang berikut saudara, yang terakhir adalah kita mesti membangun disiplin untuk melayani. Setiap jemaat diajar dan diberi kesempatan untuk saudara bisa melayani di bidang apa saja, baik yang kelihatan maupun yang kelihatan, yang ada di panggung ini maupun yang di luar panggung, yang ada di dalam tembok gereja ini ataupun melayani di tengah-tengah masyarakat di sana. Nah, ini mesti dibangun sehingga secara teratur dan antusias saudara dan saya mesti melayani pekerjaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Engkau bangun hidupmu untuk melayani Tuhan, tapi engkau juga melayani pekerjaan Tuhan. Melayani itu bukan pilihan, tetapi saya mau bilang keharusan bagi setiap saudara. Sebab ketika kita melayani Tuhan, pelayanan itu menjadi pagar untuk kita menjaga, untuk pagar yang menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau yang berdosa misalnya. Sehingga saya mau bilang melayani itu bukan pilihan, tetapi melayani itu adalah sebuah keharusan. Setuju, katakan amin. Apalagi yang kedua, melayani itu bukan beban, tapi melayani itu kehormatan bagi saudara. Dapat kesempatan, kehormatan dari Tuhan untuk kamu melayani pekerjaan Dia. Amin. Ini luar biasa, kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, itu kehormatan. Sehingga saya mau bilang, membangun disiplin untuk melayani. Jangan pernah menganggap pelayanan itu adalah beban. Kalau kita mulai menganggap pelayanan itu beban, kamu sementara membawa dirimu pada sebuah kondisi hati di mana kita akan protes sama Tuhan, kita akan protes kepada apapun dan siapapun tentang apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Melayani bukan beban, tapi melayani itu adalah kehormatan. Kemudian melayani itu adalah wadah untuk kamu mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan padamu. Setuju, katakan amin. Ketika engkau dapat talenta, di mana tempat untuk engkau mengembangkan talenta itu? Lewat pelayanan. Waktu kita membagi apa yang ada pada kita, talenta kita, maka Tuhan akan tambahkan. Waktu kita mulai melayani dari yang sederhana, dari yang masih tersendat-sendat, akhirnya menjadi seorang yang melayani dengan cara yang excellent, dengan cara yang bagus. Jadi kedisiplinan rohani yang keempat, kelima ini adalah saudara berdisiplin untuk melayani. Jika 5 hal ini dikerjakan oleh setiap kita, maka saya percaya Yesus dikasihi oleh Allah karena Dia mendisiplinkan dirinya untuk membangun kerohaniannya atau spiritualitasnya. Dan pagi hari ini saya membawa saudara umat Tuhan untuk kita tadi perhatikan 5 hal, yaitu disiplin untuk beribadah, disiplin untuk berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin memberi, dan disiplin melayani. Jika umat Tuhan ada dalam 5 hal ini, maka kita akan berkembang secara rohani, berkembang secara spiritual. Dan Alkitab bilang, kalau manusia rohani kita itu terbangun dengan baik, maka fisik kita, intelektual kita, hubungan sosial kita pun akan ikut terbangun dengan baik. Semua dimulai dengan manusia rohani kita. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu pagi ini saya mulai dengan poin yang pertama, yaitu bangun kedisiplinan rohani. Karena itu penting sekali untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, sekiranya pagi ini firman Tuhan memberkati saudara. Kita bicara tentang develop, bicara tentang membangun. Saya bawa saudara untuk masuk lebih dalam. Membangun itu adalah mulai dengan mendisiplinkan diri. Ketika kita punya patokan disiplin, maka semuanya akan terbangun sesuai dengan pola disiplin yang sudah kita mulai bangun dari awal. Kiranya umat Tuhan, engkau diberkati secara luar biasa oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa, pagi hari ini minggu pertama pun Bapak Ibu yang ada di tempat ibadah secara onsite, saudara bisa ikuti perjamuan. Tapi Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan roti perjamuan jika Bapak Ibu punya. Kalaupun stok anggur dan roti ini tidak ada, saudara boleh ambil sirup. Kalau ada roti silakan, biskuit mungkin, untuk ikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan hati saudara dan kita akan sama-sama berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kesempatan untuk kami menikmati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberkati dan pagi ini kami juga mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami ambil dan makan serta minum, kami mau mendengarkan perkataan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus mengajarkan murid-muridnya seperti demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Sehingga barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia boleh makan roti dan minum dari cawan ini. Tundukkan kepala saudara sebentar. Uji hatimu, periksa dirimu, periksa hatimu. Adakah yang menghambat engkau pagi hari ini untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sebagai respon respek kita terhadap korban Yesus Kristus Tuhan. Dan bawa hatimu, minta darah Yesus menyucikannya, sehingga pagi hari ini perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan saudara semua. Haleluya. Mari persiapkan rotimu di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi roti yang kamu pegang itu. Dan sebelum makan, dengarkan sekali lagi sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara pegang dan angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami mujizat dalam hidup saudara sepanjang bulan ini. Haleluya. Persiapkan cawan saudara, kemudian mari angkat lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Mari minum dengan iman dan alami mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Buka tangan saudara, naikkan syukur kepada Dia. Saya percaya ketika engkau membangun hidup kerohanian, maka berkat Tuhan akan mengikutimu. Kecerdasan, hikmat, pengertian akan mengikutimu. Tubuh jasmani yang sehat akan mengikutimu. Bahkan hubungan sosialmu pun akan terjaga dengan baik dengan siapapun juga. Oleh karena itu pagi hari ini tidak ada cara yang lebih selain daripada saudara belajar untuk membangun hidupmu. Membangun hidupmu. Biar kehidupan kita makin berubah menjadi layak bagi Tuhan. Sehingga apa yang saudara bangun dalam hidup ini, termasuk hormat dan takutmu kepada Tuhan, yang pagi ini kita lakukan dalam sakramen perjamuan kudus,
ini mendatangkan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Bapa, aku berdoa, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau mengajarkan kami bahwa tidak ada yang tidak bisa berubah dalam hidup ini ketika kami mau berubah. Tidak ada yang tidak bisa menjadi lebih baik ketika kami mulai membangun satu persatu hidup kami ini menjadi layak bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan pagi hari ini, sekiranya itu menguatkan setiap jemaat, membangun iman mereka, membuat mereka makin mengerti bahwa ada hal-hal prinsip yang mesti dikerjakan di dalam hidup ini, sehingga mereka menjadi diberkati, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di bawah langit yang terbuka. Bahkan Engkau mengasihi kami, umat-Mu. Diberkatilah setiap mereka pagi hari ini, dikerjakan di pekerjaan mereka, di rumah tangga, di bisnis, di lahan kerja, dimanapun umat-Mu berada tiap-tiap hari. Di situ tempat di mana mereka belajar tentang Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, biar Roh Kudus dicurahkan atas setiap umat Tuhan. Roh Kudus dilimpah-limpahkan untuk membantu kami, untuk berani mendisiplinkan diri kami, berani untuk membangun kehidupan rohani kami, sehingga menjadi semakin baik di dalam Tuhan. Dan pagi ini tidak ada yang lebih hebat selain daripada Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi contoh dan teladan bagi kami, yang kami akan ikutin, kami turutin, kami teladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh dinikmati oleh setiap jemaat Tuhan. Mereka ambil makan dan minum, dan mereka terberkati dari dalamnya. Dan kami percaya minggu sepanjang bulan Juni ini menjadi minggu di mana mereka lewati. Tiap minggu ada lagi yang baru yang mereka belajar dari Tuhan. Ada lagi hal-hal yang lebih dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi umat-Mu. Bahkan kami berdoa sepanjang bulan ini ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi seluruh jemaat. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai umat Tuhan. Bahkan Engkau berjalan di depan umat-Mu. Engkau yang menuntun mereka. Engkau yang memberi padang yang berumput hijau. Bahkan air yang cukup, yang tenang. Bahkan Engkau yang menyegarkan jiwa umat-Mu. Dan pagi ini tidak ada yang bisa menahan tangan Tuhan untuk memberkati umat-Mu ketika mereka mulai belajar untuk masuk lebih dalam, mencintai Tuhan lebih dalam, mengikuti kehendak Tuhan lebih dalam. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Sekiranya Tuhan mengedangkan tangan-Mu atas umat-Mu dan melepaskan berkat-Mu yang terbaik atas setiap kami, atas setiap rumah-rumah tangga, atas setiap keluarga, suami istri beserta anak-anak, bahkan dalam semua area pekerjaan kami, bisnis kami, area di mana kami tiap hari ada untuk mengambil setiap berkat Tuhan yang di sana. Tuhan memberkati kami semua. Umat Tuhan, buka tangan-Mu dan pulanglah dengan berkat yang terbaik yang ada, yang berasal dari kerajaan Allah, yaitu anugerah kasih dan sayang yang datang dari Bapa di surga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing dan menguasai saudara dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang telah menjemput engkau dan saya di awan-awan. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.